Halo Sobat Penghuni Bumi, selamat datang kembali di channel Dinamika Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Tomorrowland. Bagaimana alur ceritanya? Yuk tonton terus video ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang cukup tua bernama Frank. Ia menceritakan tentang masa depan dunia dan memprediksi hal buruk yang kemungkinan akan terjadi, seperti peperangan, wabah penyakit, bencana alam, dan hancurnya kehidupan manusia. Frank lalu melanjutkan cerita kehidupan masa kecilnya. Terlihat ia turun dari bus dengan menggendong sebuah tas besar yang sekilas terlihat sangat berat. Lalu Frank bergegas menuju sebuah tempat, yaitu ajang kompetisi penemuan alat-alat unik yang diselenggarakan di kota New York pada tahun 1964. Akhirnya, Frank tiba di pintu masuk gedung kompetisi. Ia kemudian mendaftarkan diri serta menjelaskan prinsip kerja dari alat penemuannya tersebut kepada Direktur Nick. Ia berharap bisa memenangkan hadiah uang sebesar $50 yang bernilai sangat besar pada era tersebut. Frank berkata, penemuan tersebut dibuat agar manusia bisa terbang dengan menggunakan gas nitrogen sebagai bahan bakarnya. Lalu datang seorang wanita yang bertanya kepada Frank, apakah alat tersebut adalah hasil buatannya sendiri? Wanita itu bernama Athena, yang berusia tidak jauh beda dengan Frank. Frank menjawab, hasil itu adalah rancangannya sendiri. Ia juga menjelaskan bagaimana alat tersebut bekerja, walaupun hasilnya belum optimal untuk digunakan. Athena lalu meyakinkan Gubernur Nick bahwa alat tersebut dapat berguna di kemudian hari. Namun, Gubernur Nick menolaknya karena menganggap hal tersebut sangat tidak berguna. Terlihat Frank tertunduk lesu, duduk di kursi depan gedung penelitian. Mengingat alat penemuannya ditolak oleh Gubernur Nick dan dibilang tidak berguna. Tak lama setelah itu, Athena menemui Frank dan memberikan sebuah pin aneh dan memberikan arahan untuk mengikutinya hingga sampai ke tempat yang dituju. Sebelum Athena pergi, ia mengatakan bahwa dia berasal dari masa depan. Frank lalu bergegas secepat mungkin untuk mengejar Athena yang sudah menaiki kereta air bersama Gubernur Nick. Frank kemudian mengikutinya dari belakang dan memasuki sebuah terowongan. Frank kemudian melihat sebuah ruangan aneh. Saat ia mencoba memasukinya, secara otomatis jendela dan pintunya tertutup. Yang ternyata ruangan tersebut adalah salah satu penghubung ke masa depan. Frank di sana sangat merasa takjub karena melihat bangunan dan teknologi super canggih di mana sama sekali belum terpikirkan di masa itu. Frank kemudian mencari Athena, tapi tiba-tiba muncul robot raksasa yang kemudian menyerang Frank. Dan ternyata robot tersebut mencoba memperbaiki jetpack buatan Frank. Saat jetpacknya sudah diperbaiki, keberadaan Frank ternyata diketahui oleh petugas di sana. Kemudian secara tidak sengaja, kaki Frank tersandung dan membuatnya jatuh ke bawah. Ia terkejut melihat megahnya bangunan yang tersusun sangat rapi dan menjelang tinggi. Lalu, Frank mencoba sekuat tenaga memasangkan jetpack yang sudah diperbaiki sebelumnya. Dan ternyata alat tersebut berfungsi dengan baik. Lalu ia berkeliling seisi kota sambil mencari keberadaan Athena. Sesaat kemudian, Frank berhasil bertemu Athena. Akan tetapi terlihat keberadaannya sangat tidak diinginkan oleh Gubernur Nick. Tiba-tiba Frank menghentikan ceritanya. Lalu giliran seorang gadis yang sangat optimis melanjutkan cerita tersebut. Ia bernama Cassie, gadis jenius yang pantang menyerah dan sangat ambisius untuk menjelajahi alam semesta. Diceritakan,
Casey mencoba menggagalkan pembongkaran landasan roket NASA. Akan tetapi, rencana Casey diketahui oleh penjaga dan membuatnya ditahan di kantor polisi. Namun, tak lama kemudian, ia dibebaskan. Lalu saat Casey mengemasi barang-barangnya, ia terkejut saat menyentuh sebuah pin yang ada di bagian barang-barangnya. Pin itu memperlihatkan kehidupan yang sangat indah saat ia menggenggamnya. Sama seperti yang dirasakan Frank pada saat itu. Keesokan malamnya, Casey mencoba membuktikan apa yang dilihat saat menyentuh pin itu. Casey mencari lokasi yang luas agar tidak ada benda penghalang yang bisa mengganggunya. Kemudian ia memegang pin itu, dan ia melihat bangunan indah dan megah. Casey sangat terkejut melihat kemajuan teknologi tersebut, sama halnya dengan yang dirasakan Frank kala itu. Casey berkeliling menjelajahi semua tempat di situ. Akan tetapi, ia tidak dapat berinteraksi ataupun menyentuh apapun yang ada di sana. Setelah menjelajahi lebih jauh, Casey baru sadar bahwa di balik pin itu terdapat waktu mundur, di mana ia berada di tempat tersebut. Dan saat kembali ke dimensi nyata, ternyata posisinya berada tepat di tengah danau. Casey pun kembali ke rumah dan mencari informasi mengenai pin aneh tersebut. Keesokan harinya, ia menemukan tempat untuk memperbaiki pin itu. Di tempat itu, ia bertemu dengan penjaga toko seorang wanita dan pria aneh yang ternyata mereka berdua adalah sebuah robot yang ditugaskan untuk menyingkirkan orang yang memiliki pin tersebut. Casey mengetahui niatan tersebut dan bergegas meninggalkan tempat itu. Namun mereka menyerang Casey dengan senjata canggihnya. Saat mereka menembak Casey, tiba-tiba sebuah bom menembus kaca dan tepat menghentikan pergerakan kedua robot itu. Hingga kedua robot itu meledakkan diri. Seorang gadis kecil yang menyelamatkan Casey dari robot itu ternyata adalah Athena. Ia adalah orang yang sama yang menemui Frank saat pameran penemuan pada tahun 1964. Athena membawa Casey dengan sebuah mobil dan bercerita jika ia diasingkan karena dianggap bekerja sama dengan Frank untuk menggagalkan misi jahat Gubernur Nick. Athena juga menjelaskan alasannya memberikan pin itu. Ia meyakini bahwa Casey adalah orang yang spesial yang dianggap bisa merubah masa depan menjadi lebih baik. Athena terlihat meninggalkan Casey di tengah jalan. Dan hal itu bukan tanpa alasan. Ternyata Athena mengantarkan Casey ke tempat yang di depannya terdapat kotak surat bertuliskan Walker. Casey menghampiri tempat itu dan menemukan rumah yang terlihat sudah lama tak berpenghuni. Casey juga bertemu seekor anjing yang ternyata adalah sebuah hologram. Kemudian Casey mengetuk pintu dan menunjukkan pin miliknya kepada Frank. Lalu Frank menunjukkan beberapa prediksi masa depan yang ada di monitornya yang 99% akurat. Namun tiba-tiba, persentase prediksi tersebut berubah dengan sendirinya. Dan pemicu utamanya ternyata adalah Casey, yang diduga bisa merubah masa depan. Akan tetapi, keberadaan mereka ternyata diketahui bawahan Gubernur Nick. Dan mereka dikepung dari segala sudut rumah. Frank ternyata telah mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi, sehingga proteksi yang ia persiapkan untuk melawan robot-robot itu berhasil diaktifkan. Tetapi pertahanan itu dapat ditembus dan pertarungan pun terjadi. Setelah penyerangan yang cukup sengit, akhirnya mereka berdua dapat melarikan diri menggunakan alat peluncur yang telah disetting untuk mendarat ke sungai, agar mengurangi efek benturannya. Tak lama setelah itu datanglah seseorang dengan mobilnya yang ternyata merupakan Athena. Dan saat itulah kali pertama Athena bertemu kembali dengan Frank setelah puluhan tahun berlalu. Dalam perjalanan, Athena dan Frank hanya dapat saling memandang karena masa lalu yang penuh dengan cerita. Mereka menuju sebuah lokasi
di mana itu adalah tempat untuk teleportasi ke lokasi lain. Frank kemudian mengajak mereka berdua masuk ke ruangan teleportasi, kemudian mengaktifkan program peluncuran itu. Mereka memasangkan rangkaian pelindung untuk teleportasi serta memakan suplai vitamin, karena saat teleportasi dapat menurunkan 90% gula darah dan menyebabkan lemas yang sangat luar biasa. Kemudian mereka tiba di tujuan, yaitu puncak Menara Eiffel yang ada di Paris. Mereka masuk ke dalam ruangan dan mengaktifkan sebuah roket. Namun kejadian itu ternyata diketahui oleh anak buah Gubernur Nick. Anak buah itu langsung mengejar mereka yang masuk ke dalam roket dan mengaktifkan peluncurannya. Namun usaha robot-robot sia-sia, karena roket itu telah mengudara sesuai frekuensi untuk ke dimensi lain. Kejadian itu menjadi pemandangan yang indah bagi orang-orang yang ada di sekitar menara. Tak lama setelah itu, roket yang membawa mereka akhirnya sampai ke tempat yang dulu pernah ditempati Frank dan Athena. Sekaligus jadi kebahagiaan Casey karena bisa ke tempat itu lagi. Namun di sana keadaannya lebih buruk dari yang dahulu. Frank lalu memberikan bom berkekuatan 1 kiloton kepada Athena untuk mempersiapkan kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian terlihat datanglah kereta Gubernur Nick. Di situ ia menanyakan maksud kedatangannya bersama dengan Athena dan gadis remaja yang belum pernah ia kenal, yaitu Casey. Frank lalu menjelaskan ia membawa Casey yang diduga dapat memperbaiki prediksinya akan masa depan. Singkat cerita, Gubernur Nick mengajak mereka untuk ke suatu tempat. Tempat itu adalah sistem teleportasi untuk melihat masa depan bumi secara virtual. Gubernur Nick lalu mempersilahkan mereka untuk menjalankan monitor itu dan menggerakkan monitor ke masa depan. Casey melihat di mana landasan NASA hancur karena ledakan nuklir. Hal itu menyebabkan kekacauan di mana-mana, ketidakstabilan iklim bumi, mencairnya kutub bumi, dan ia melihat rumahnya yang terendam banjir akibat bencana tersebut. Casey bertanya kapan prediksi itu terjadi, yang ternyata adalah 58 hari lagi. Gubernur Nick menjelaskan bahwa kejadian itu tidak dapat dihindari. Frank lalu meyakinkan kembali, kedatangannya membawa Casey adalah untuk memperbaiki keadaan itu. Akan tetapi, Gubernur Nick tidak menyetujui dan memukul Frank dengan alat yang langsung membuatnya pingsan. Setelah sadarkan diri, Gubernur Nick menunjukkan suatu tempat di bumi untuk mengembalikan mereka sekaligus mengasingkan lagi keberadaan Frank. Lalu ia mencoba meyakinkan Gubernur Nick bahwa masih ada waktu untuk menyelamatkan manusia dan memberitahu bahwa yang memicu kejadian di masa depan adalah monitor prediksi itu sendiri. Gubernur Nick tentu saja menolak hal itu karena informasi kerusakan yang terjadi di bumi adalah serangkaian rencana besar dari Gubernur Nick. Itu sebabnya mengapa waktu itu Frank dan Athena diasingkan hingga akhirnya mengetahui rencana Gubernur Nick, yaitu membiarkan kehancuran umat manusia yang dianggapnya sangat serakah. Dan jalan satu-satunya yang harus mereka lakukan adalah menghancurkan monitor itu. Kemudian Frank menurunkan lift dengan kendali yang ada di tangan Gubernur Nick, sehingga terjadi perkelahian antar keduanya. Di sisi lain, Athena melindungi Casey untuk menghancurkan monitor itu dengan bom yang telah disimpan di dalam tubuh Athena sebelumnya. Athena dengan sigap melumpuhkan robot-robot yang ada di sana. Dan saat akan memasangkan bom ke monitor, Casey kehilangan bom yang dibawanya karena lift yang dinaikinya diturunkan oleh Gubernur Nick. Lalu bom tersebut meledak dan membuat Gubernur Nick tertimpa reruntuhan bangunan. Akan tetapi, ia masih bisa melakukan sebuah tembakan yang membuat tubuh Athena tertembak. Athena adalah sebuah robot buatan,
Dan jika sistemnya rusak, maka ia akan meledak diri dengan sendirinya. Sebelum sistem itu rusak, Athena meminta kepada Frank agar mengorbankan dirinya sebagai bahan peledak untuk menghancurkan monitor tersebut. Frank lalu membawa Athena menuju monitor dan menjatuhkannya pada monitor tersebut. Hingga akhirnya monitor tersebut hancur dan menimpa tubuh Gubernur Nick. Lalu diperlihatkan di mana sekarang Frank dan Casey memberikan arahan kepada robot-robot baru penerus Athena untuk menjalankan misi dan menemukan orang-orang yang memiliki jiwa optimis dan semangat tinggi untuk memperbaiki kehidupan umat manusia menjadi lebih baik lagi. Di akhir film ini diperlihatkan kepada orang-orang yang mendapat PIN tersebut, di mana mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa semangat tinggi dan dipertemukan di sebuah tempat, yaitu Tomorrowland. Itu tadi adalah rangkuman cerita dari film Tomorrowland. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi di cerita film selanjutnya.